Selamat siang Bu Birgita dan selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang konsep pengembangan dan dinamika sosial dari penggunaan internet dalam ranah komunikasi internasional. Kelompok kami itu beranggotakan Sherin, Hana, Dani, dan Gloria. Nah, selanjutnya ini adalah poin-poin pembahasan yang akan kami bahas dalam presentasi ini. Jadi itu internet berasal dari tahun 1950-an, terjadi pada tahap awal Perang Dingin. Nah, internet ini tuh adalah sebagai jawaban atas satu pertanyaan militer, yakni bagaimana Amerika Serikat dapat mengirimkan informasi strategis jarak jauh secara elektronik dengan jaminan keakuratan dan kemungkinan maksimum untuk mencapai tujuan akhirnya. Sistem pesan elektronik pertama adalah telegraf, yang kemudian disusul oleh kemunculan telepon. Jadi awalnya tuh sinyal nirkabel dimulai sebagai perangkat dari kapal ke kapal dan berubah menjadi radio. Pada abad ke-20 muncul penyiaran dan jaringan radio. Jadi pada saat yang sama itu industri film mulai terbentuk di Eropa dan Amerika Serikat. Pemasangan kabel telepon di bawah laut, di bawah Atlantik, dan kemudian Samudra Pasifik semakin meluas kapasitas komunikasi internasional. Jadi itu internet sangat bergantung pada interkoneksi dari sistem komputer pribadi dan bisnis global yang tersebar luas tetapi saling berhubungan. Selanjutnya adalah latar belakang. Jadi sistem internet dimulai pada era Perang Dingin tahun 1950-an dan menyebabkan tingkat kecemasan yang tinggi. Tingkat kecemasan yang tinggi itu seperti isu-isu keamanan nasional, penyebaran komunisme, potensi kehancuran nuklir, dan lain sebagainya. Pada tahun 1958, pemerintah AS mendirikan Badan Proyek Penelitian Lanjutan atau apa yang disebut ARPA. Nah, ARPA ini tuh berguna untuk mempromosikan penelitian lanjutan dan untuk menyelidiki masalah terkait telekomunikasi. ARPA memiliki tugas untuk menentukan bagaimana teknologi komputer dapat berhasil diterapkan pada kegiatan militer. Jadi pada waktu yang sama juga itu, RAND Corporation membuat laporan keamanan nasional yang mendokumentasikan kelemahan infrastruktur komunikasi nasional AS apabila terjadi peristiwa bencana. Hal itu membuktikan bahwa sistem komunikasi nasional dapat terganggu atau diputuskan oleh serangan nuklir. Jadi tanggapan AS ini terhadap keprihatinan yang tadi itu membangun apa yang disebut ARPANET, yaitu ARPA Network. Nah, jadi ARPANET ini tuh adalah asal mula dari internet. ARPANET dibangun pada tahun 1969 sebagai jaringan nasional terdistribusi yang terdiri dari sejumlah sistem jarak jauh yang berdiri sendiri. Setiap sistem mengontrol semua data yang diperlukan seperti sejumlah sistem cadangan dan lain sebagainya. Sistem ini secara kolektif memindahkan data dari satu sistem ke sistem lainnya. Jadi jaringan ini memungkinkan adanya kemungkinan rute yang berbeda, sehingga jika satu sistem mengalami down atau kerusakan, pesan atau data akan tetap bisa dikirimkan melalui jalur telekomunikasi alternatif yang juga merupakan bagian dari ARPANET, sehingga penyebaran pesan dan informasi dapat tetap diteruskan apabila ada kerusakan di salah satu tempat. ARPANET adalah proyek yang menghubungkan cara kerja teknis dari 4 kelompok penelitian akademis yang berbasis di Universitas California, Los Angeles dan Santa Barbara, Universitas Utah, dan Universitas Stanford. Grup-grup ini dipilih karena mereka mengerjakan masalah desain teknis dan protokol sinyal untuk komputer di lokasi yang berbeda. Para akademisi ini adalah generasi pertama ilmuwan komputer. Pada tahun 1972, 4 situs telah berkembang menjadi 23. Pada tahun 1987, Departemen Pertahanan telah mengalihkan tanggung jawab kepada National Science Foundation atau yang sering disebut sebagai NSF. Nah, pengalihan tanggung jawab ini tuh sebagai pengakuan atas perluasan dari sistem internet yang telah menggantikan ARPANET saat ini.
NSF adalah pilihan yang logis karena mereka ingin membuat jaringan berbasis universitas untuk kelompok akademisi. Selain itu, sejumlah produsen komputer komersial mendukung penelitian untuk menciptakan kompatibilitas dan fitur arsitektur terbuka untuk membantu pasar yang berkembang. Pada tahun 1990, internet digunakan secara substansial oleh orang-orang yang memiliki pengalaman pemrograman komputer. Pada tahun 1990, internet digunakan secara substansial oleh orang-orang yang memiliki pengalaman pemrograman komputer yang signifikan. Pada tahun 1995, NSF menyerahkan kendali internet ke sejumlah organisasi dan jaringan komersial. Jadi saat ini tidak ada lagi organisasi atau perusahaan yang tidak memiliki internet. Internet terdiri dari 4 elemen utama atau layanan elektronik, yaitu yang pertama adalah email, kedua itu tuh file transfer protocol atau FTP, yang ketiga itu newsgroup, dan keempat itu ada 2 area obrolan. Yang pertama tuh Internet Relay Chat atau IRC, dan yang kedua itu kolaborasi. Nah, masing-masing elemen ini tuh memiliki potensi komunikasi internasional. Awalnya, web dipandang sebagai sumber berita alternatif, tetapi sekarang telah menjadi sumber berita arus utama. Web adalah campuran dari penyedia informasi minat khusus, mulai dari pemerintah hingga sistem komersial seperti Huffington Post hingga penyiar global seperti CNN, BBC, dan Al Jazeera. Komputer tercepat di dunia itu adalah komputer di Cina, dan yang kedua itu ada di Laboratorium Nasional Oak Ridge atau yang sering disebut TITAN. Selanjutnya adalah World Wide Web atau yang sering disebut WWW. Nah, WWW adalah proses berbasis internet yang muncul melalui konvergensi kemajuan teknologi dan peningkatan kecanggihan dalam bahasa pemrograman. Perkembangan WWW yang pesat adalah hasil dari pemrosesan terdistribusi yang meliputi penyimpanan, tampilan, pencarian, dan pemformatan informasi berbasis komputer, interkoneksi global PC, pengembangan hypertext dan standar pengkodean, HTML, dan pengembangan browser. Selama tahun 1990-an, ada 2 browser utama yang bersaing satu sama lain, yaitu Netscape Navigator yang diakuisisi oleh AOL dan Microsoft Internet Explorer. Netscape mendominasi pasar browser selama tahun-tahun awal, tetapi pada tahun 1990-an Microsoft mengambil alih pasar browser. Selanjutnya, video games. Sejarah dari internet tidak akan lengkap tanpa adanya video games, karena video games berkembang pesat akibat adanya internet. Sebelumnya, sistem video game seperti Atari, Nintendo, Sega, Electronic Arts, Ubisoft, Konami, PlayStation, dan Xbox telah menciptakan generasi pengguna komputer yang mengedepankan kecepatan tinggi, grafik yang sempurna, dan adanya interaktivitas. Produsen komputer harus selalu menilai PC setiap generasi barunya yang diakibatkan dari kesuksesan video games, di mana Jim Video terus menetapkan standar baru yang lebih tinggi untuk grafis kecepatan dan kecanggihan. Pada awalnya, sebagian besar perangkat lunak dari produsen video game berasal dari Jepang, kemudian disusul oleh negara Amerika Utara, Eropa, dan negara makmur lainnya yang menyebabkan produsen video game yang semakin canggih. Selain itu, tidak dapat dipungkiri juga video game telah menjadi antusiasme global, yang mana digemari oleh orang dari segala usia, bahkan orang dewasa di negara inti, yang diakibatkan dari pertumbuhan platform jaringan online seperti Microsoft Xbox Live atau XBL dan Sony PlayStation Network atau PSN. Oleh sebab itu, seiring waktu, negara-negara periferal tanpa ragu-ragu akan bergabung di sektor video game. Saat ini, video game telah tersedia secara eksternal yang dapat diunduh untuk penggunaan pribadi melalui internet. Meskipun menggunakan teknologi terpisah antara modem dan monitor TV standar atau perangkat genggam untuk mengunduh video game, hal ini berdampak pada teknologi internet dan pengembangan perangkat lunak, khususnya di bidang grafis. Game juga menetapkan tolak ukur visual untuk grafik PC.
Keterkaitan global memungkinkan para gamer di berbagai belahan dunia untuk berpartisipasi secara bersamaan melalui teknologi konsol terbaru yang sebelumnya belum pernah ada. Contohnya ini dalam seri World of Warcraft memiliki lebih dari 10 juta pelanggan dan merupakan game multi pemain daring dengan sejumlah pemain di seluruh dunia. Dan juga pada 2013 rekor baru dibuat oleh GTA 5 yang dimana pada hari pertama menghasilkan 1 miliar dolar. Kemudian ada contoh tren kenaikan dalam grafik dan biaya, yaitu permainan BioShock. Game BioShock ini berarti pergerakan ke masa depan melalui lensa masa lalu. Selanjutnya bagian timeline internet, yang berarti garis waktu berikut menunjukkan peristiwa sejarah utama yang secara kumulatif membantu sistem global yang disebut internet. Nah, kalian bisa membaca timeline ini di PPT karena sudah tertera dengan jelas berdasarkan tahun-tahunnya. Selanjutnya yaitu dampak internet. Internet berdampak besar pada bidang kehidupan mulai dari kolonialisme elektronik hingga pendidikan jarak jauh. Poin-poin selanjutnya akan membahas lebih lanjut. Ketersediaan dokumen pemerintah di internet telah mengubah masalah akses dan cara informasi disediakan tanpa filter. Pakar politik tidak lagi memiliki kebebasan untuk menempatkan putaran pribadi mereka sendiri pada masalah untuk mengarahkan publik ke sudut pandang yang sesuai. Hal ini dikarenakan adanya internet, individu dapat menginterpretasi informasi baru dengan pemikiran dan ide mereka sendiri. Fenomena sistem internet telah berkembang pesat pada tahun 1990-an. Yang dimana sebagian besar dipicu dengan adanya perkembangan yang dihasilkan oleh layanan komersial yang diiklankan secara luas. Sistem internet aslinya dirancang sebagai sistem penyempitan di mana pengguna terpilih dapat mengakses data unik atau berbagai informasi khusus. Tetapi sistem internet saat ini telah berubah menjadi sistem 24 jam yang dimulai dari layanan penuh dalam web informasi hingga portal dan situs web berita seperti MSNBC atau CNN. Selain itu, banyak yang memanfaatkan mesin telusur internet. 4 mesin telusur teratas di Amerika Serikat pada tahun 2013 adalah Google, Yahoo, Microsoft, dan Ask. Salah satu penggunaan internet terbesar sampai saat ini adalah pada tahun 2001, yaitu tanggal 11 September, di mana situs berita dibanjiri dengan kepopuleran. Hal ini diakibatkan fenomena pembubaran terpisah terjadi dengan Komisi 9/11 pada tahun 2004. Audiens televisi, penampilan pers, dan laporan pemerintah ketiga ini diikuti banyak oleh pengguna internet, sehingga menyebabkan tekanan yang signifikan terhadap pemerintah federal AS untuk bertindak. Hal ini ditandai dengan permintaan salinan laporan Komisi 9/11, laporan akhir Komisi Nasional mengenai serangan teroris atas Amerika Serikat. Nah, dari contoh di atas ini dapat disimpulkan bahwa editor berita, pakar, politisi, presiden AS, dan lainnya tidak lagi dapat bertindak sebagai penjaga gerbang untuk membatasi, mengubah, memutar, atau membatasi informasi dalam laporan. Karena jutaan orang di seluruh dunia sekarang memiliki akses ke dalam laporan pemerintah yang lengkap dan belum diedit pada saat yang sama saat mereka disajikan ke Badan Legislatif Nasional. Internet memiliki sisi negatif yang jelas di mana ia mampu menyampaikan kepada audiens internasional detail-detail kotor tentang apa yang secara historis merupakan masalah pribadi. Hal ini membuat mereka bertindak sebagai juri publik yang lebih berpengetahuan. Dan hal ini juga dapat memicu klaim keliru yang dapat mengakhiri karir politisi atau CEO. Ketika sebuah situs internet membuat sebuah cerita, ceritanya menjadi global. Itu tidak terbatas pada kota, negara bagian, atau bangsa. Sebaliknya itu menjadi tersedia secara instan di seluruh dunia. Selain itu, dengan adanya internet menyebabkan kolonialisme elektronik terus berjalan. Seperti yang kita bisa lihat di mana kafe Starbucks yang hampir ada di seluruh dunia. Selanjutnya ada kemampuan komunikasi global terkait instan dari internet, baik atau buruk, mengubah kehidupan publik selamanya. Kenapa? Karena di era internet ini sudah tidak adanya privasi lagi. Rilis laporan pemerintah juga telah membuat sejarah internet, tetapi juga membuka pintu untuk jalan raya informasi yang dua arah. Kemudian ada juga berbagai konstituen mengirim email kepada perwakilan terpilih mereka dalam jumlah besar dengan pemikiran dan gagasan mereka tentang cara memberikan suara. Yang dimana daripada mengirimkan pesan melalui surat, mereka sekarang dapat dengan cepat
dan tanpa biaya mengirimkan pesan melalui email bahkan ke anggota pemerintah lokal dan nasional yang tidak dikenal. Oleh karena itu, banyak wakil melaporkan bahwa mereka harus menugaskan kembali staf-staf untuk menangani banjir email karena publik menggunakan komputer yang sama untuk membalas isi laporan pemerintah. Pada slide berikutnya akan membahas mengenai masalah internet dan televisi global. Dengan perkembangan internet, dapat menyiarkan berbagai video, gambar, dan suara secara langsung. Ditambah lagi dengan cepat menyebarnya di seluruh dunia, maka seorang pencipta akan melihat di mana saja karyanya dibawakan oleh orang lain. Berikut ini terdapat 2 contoh yang mengilustrasikan masalah potensial. Yang pertama, pada bulan Juni tahun 2000 di California, beberapa kelompok studio film mengajukan gugatan di Los Angeles karena adanya situs web yang dapat membuat pemirsa untuk merekam acara televisi secara online. Hal ini telah menarik banyak pengguna dan menarik perhatian para eksekutif televisi. Maka telah diterapkannya Undang-Undang Hak Cipta Tradisional. Dan tim hukum studio film juga telah berusaha untuk menutup situs tersebut karena perekaman tersebut tidak sah dan karena mempublikasikan ulang konten video. Contoh kedua dalam sebuah konvergensi televisi dan internet diwakili oleh sebuah perusahaan yang berbasis di Toronto, Kanada. Pada bulan Desember tahun 1999 telah dimulainya iCraft TV dengan hampir 1 juta pelanggan setiap bulan pertama operasinya dan menawarkan 17 stasiun televisi online. Mereka menyediakan akses internet gratis untuk siaran ulang yang didukung oleh iklan dari seluruh televisi Kanada dan Amerika Serikat. Untuk Kanada sendiri, layanan penyiaran internet tidak diatur dalam Undang-Undang Penyiaran di Kanada. Namun beberapa orang mengklaim bahwa situs internet telah melanggar Undang-Undang Hak Cipta dan merupakan pelanggaran merek dagang. Pada dasarnya, undang-undang di Amerika Serikat ditujukan untuk melindungi ketentuan hak cipta tidak hanya dalam jaringan penyiaran utama, tetapi juga acara olahraga besar yang telah dikontrakkan secara eksekutif dalam jaringan yang berbasis di Amerika Serikat. Bagi sebagian orang, konvergensi televisi dan internet adalah inovasi dan aplikasi baru, sementara orang lain menganggap bahwa pengguna yang menonton program ini tanpa membayar telah dicap sebagai pembajakan konten dan pencuri hak. Slide selanjutnya akan membahas mengenai internet dan film Hollywood. Hollywood sendiri merupakan studio besar yang pada dasarnya merilis film di Amerika Utara terlebih dahulu. Kemudian akan didistribusikannya kepada seluruh dunia, terutama ke negara inti dan dilanjuti kepada negara-negara periferal. Namun, sekarang Hollywood sedang menghadapi kemunculan pasar hiburan global, yang dimana semakin canggih dengan calon penonton film yang menggunakan situs web untuk mendapatkan informasi mengenai film-film Hollywood yang baru dirilis atau bisa juga membeli film melalui bisnis e-commerce. Setelah penjualan film Hollywood telah berhasil dalam isolasi domestik, ada sedikit ketakutan bahwa pesan pemasaran Amerika Serikat akan membayar dengan cepat ke negara-negara di mana film tidak akan dinonton selama berbulan-bulan. Eksplanasi Hollywood. Kanada telah lama dikenal sebagai Hollywood North selama beberapa dekade dari studio Hollywood dan New York, karena telah memfilmkan berbagai macam televisi dan film fitur di seluruh Kanada, terutama di Vancouver, Toronto, dan Montreal. Sekarang Selandia Baru, Australia, dan Irlandia mencoba untuk meniru kesuksesan dari Kanada. Contohnya seperti Selandia Baru sekarang sedang bersaing secara agresif untuk larisnya film Hollywood. Terdapat fakta pada awal mula rilisnya film Hollywood. Yang pertama, tidak adanya penerjemahan atau subtitle berdasarkan negara yang ditempatkan. Kedua, strategi pemasaran film Hollywood masih standar. Dan promo pertama pada film Hollywood yaitu promo blockbuster di Amerika Serikat. Masuk pada tahun 2005, Hollywood mengikuti jejak industri musik mengejar file sharing online secara ilegal melalui pengadilan. Motion Picture Association of America atau MPAA membuat gugatan hukum untuk menghentikan penyalinan film online secara ilegal. MPAA berupaya mengurangi aktivitas pertukaran file yang melibatkan produksi Hollywood. Meskipun pelanggaran hak cipta dan berbagai film hanya sekitar 2% dari aktivitas ilegal,
Namun industri film mengkhawatirkan akan masa depan. Saat ini hal-hal seperti file torrent telah membuat banyak pengunduhan file video berskala besar menjadi mudah dari sebelumnya. Banyak juga situs web asing yang telah membuat komunitas peer-to-peer yang digunakan sebagai tempat pengunduhan video di Amerika Serikat dan pengunduhannya lebih cepat dari sebelumnya. Muncul masalah baru dari MPAA bahwa setiap versi baru perangkat lunak berbagai file menjadi lebih ramah penggunanya dan lebih sulit untuk dilacak. Menghadapi kenyataan teknis ini, studio-studio Hollywood berusaha membuat beberapa pembajakan online berbayar dan menggunakan kasus ini untuk menghentikan kasus lainnya. Slide selanjutnya akan membahas mengenai virus komputer. Dengan adanya internet, maka muncullah virus komputer. Berbagai virus dapat berupa gangguan sementara, seperti virus Melissa, Surat Cinta, MyDoom, dan Resum yang telah mempengaruhi berbagai file dan telah merusak isi file tersebut. Perusahaan-perusahaan besar harus menghindari sistem mereka dari beberapa virus. Cara menghindarinya yaitu dengan menghapus beberapa data yang tidak penting, merilis data yang aman, mengubah data, atau membekukan total atau mengambil alih sistem komputer. Saat ini terdapat 100 virus baru per tiap minggunya. Dengan adanya e-commerce yang berkembang setiap hari, maka virus akan bertambah banyak dalam hitungan menit dan bisa juga mencapai jutaan dolar virus. Meskipun virus komputer pertama kali muncul pada tahun 1980-an, virus makro yang menyebar ke seluruh dunia dengan penggunaan ekstensif sistem internet adalah fenomena yang lebih baru saat ini. Pada dasarnya, virus komputer adalah tamu yang tak diundang yang berjalan di PC Anda. Namun saat ini, perangkat lunak antivirus yang telah membantu mengurangi masalah tersebut, seperti adware, pop-up, spyware, dan malware. Fenomena baru akibat internet, blog. Blog mulai populer di media arus utama pada tahun 2004. Awalnya pada pertengahan 1990-an, blog hanya digunakan oleh insinyur dan teknisi yang paham pengkodean HTML. Pada akhir 1990-an, perangkat lunak penerbitan web telah dibuat dan memperluas fenomena blogging. Selain itu, terdapat beberapa peristiwa penting yang membawa blog into the next level. Yang pertama pada tahun 2002, yaitu serangan ke Trent Lott, yang merupakan seorang senator Republik kuat pada kala itu. Lott telah membuat beberapa komentar yang tidak pantas dan rasis pada sebuah pesta yang diliput oleh media arus utama, namun hanya di-keep selama beberapa hari. Sehingga beberapa blogger pun melihat kejanggalan kasus ini dan terus memarahi Lott di internet. Kasusnya pun kembali naik ke permukaan dan diliput oleh media nasional. Lott akhirnya mengundurkan diri karena tekanan yang cukup kuat dari internet dengan mampu menempatkan ceritanya kembali dalam sudut pandang yang negatif. Yang kedua pada tahun 2003, penggalangan dana kampanye online untuk Howard Dean, seorang calon nominasi presiden Amerika Serikat. Dean merupakan pelopor dari penggalangan kampanye online yang menggunakan internet secara kreatif. Kemudian pada tahun 2004, blog sebagai perwakilan media. Blogger telah menjadi seleb yang diakreditasi sebagai perwakilan media pada Konvensi Nasional Demokrat dan Republik. Dalam catatan waktu, blogging telah menjadi kata sehari-hari seperti halnya Google. Perkembangan terkini dari blog adalah blog multi-penulis atau multi-author blog, yaitu blog yang memiliki banyak penulis, di mana MAB menjadi narasumber dari jurnalis warga serta profesional, baik dari majalah, surat kabar, televisi, dan lainnya sehingga memperluas dunia blog. Yang kedua adalah video blogging, yaitu menggabungkan blog berbasis teks yang disertai dengan video. Vloggers tidak mengamati protokol, tidak mendapatkan izin, dan tidak memiliki masalah hak cipta. Perdebatan tentang peran dan nasib blogger terus berlanjut. Blogger bisa saja kasar atau tidak sopan dan tampaknya menghabiskan banyak waktu mereka untuk mendiskusikan hal-hal yang berbau pornografi. Namun mereka telah membuat proses politik lebih terbuka karena mereka memiliki suara dan pendapat tentang isu-isu penting, baik orang atau partai politik menyukainya atau tidak, di mana perusahaan media besar pun tidak dapat mengabaikan pengaruhnya. Social networking telah menjadi fenomena baru dan booming lainnya dari adanya internet. Situs-situs seperti MySpace, Facebook, Twitter, dan LinkedIn telah membuat jaringan global yang baru. MySpace dan Facebook menjadi cara bagi para profesional untuk membangun jaringan bisnis ataupun
membuat profil perusahaan. Twitter menjadi media untuk berbagi aktivitas sehari-hari, sedangkan LinkedIn menjadi situs web yang berorientasi pada bisnis dan pencari kerja. ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. ICANN merupakan hasil penelitian bertahun-tahun yang mengenai pertumbuhan dan pentingnya internet bagi ekonomi global yang mengontrol hal untuk menambahkan domain level teratas, misalnya seperti .com, .edu, .net, ataupun .org. ICANN adalah perusahaan swasta yang mengontrol standar teknis dunia maya dengan mengontrol pembagian informasi global di ranah online karena mereka berfungsi sebagai penjaga gerbang atas untuk akses pendaftar internet. ICANN bukanlah aktor utama dalam bidang tata kelola internet karena hanya mengelola infrastrukturnya dan tidak memiliki kewenangan langsung. Kesimpulan pertama, meskipun asal mula internet pada tahun 1950-an berasal dari sponsor Departemen Pertahanan Amerika Serikat, negara core memainkan peran penting dalam penyebarannya. Hal ini disebabkan karena negara-negara periferal akan berusaha meniru inovasi yang pertama kali didirikan dan ditujukan oleh pasar negara core. Kedua, internet mewakili perubahan. Peran pengumpul dan penyedia informasi baik di media, bisnis, atau universitas sangat besar. Ketiga, e-commerce dan e-multimedia akan mengambil alih daya tarik yang lebih global. Kemampuan untuk beriklan dan memasarkan di internet adalah fenomena elektronik global. Keempat, internet menjadi kekuatan ekonomi karena menangkap perilaku dan daya beli konsumen. Hal ini terlihat dari keberhasilan Amazon, eBay, Google, Microsoft, dan Yahoo yang memimpin komersial dan elektronik layak. Kelima, Cina ditetapkan sebagai negara pengguna internet terbesar. Hal ini disebabkan karena Cina berhasil muncul sebagai ekonomi global terdepan dalam waktu dekat, menggantikan Amerika Serikat. Keenam, teknologi internet tidaklah netral. Mereka mempengaruhi berbagai perilaku, mulai dari pemrosesan informasi hingga strategi penelitian, hingga e-commerce ataupun e-living. Salah satu contoh kasus yang relevan saat ini adalah masalah mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, di mana masyarakat dengan mudahnya mengakses isi dari Undang-Undang Cipta Kerja melalui internet. Akibatnya terjadi demo besar-besaran karena isinya yang dinilai merugikan rakyat. Selain itu, negara-negara lain juga dapat ikut menyoroti masalah ini dan mengakses isi dari UU tersebut melalui internet. Yang kedua, kasus-kasus mengenai COVID-19. Orang-orang dapat mengetahuinya terkait negaranya sendiri ataupun negara luar dengan mengakses dari teknologi yang berbasis internet dan layanan-layanan website yang ada di internet. Sekian presentasi dari kami, semoga materinya dapat kalian mengerti ya teman-teman. Terima kasih.